Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Beat yang dimana motor ini tuh udah naik spek ke 54 mili. Mari kita dengarkan keluhan dari ownernya. Oke Om, kita kenalan dulu nih. Om namanya siapa dan dari mana Om? Nama Aji dari Kebon Jeruk. Dari Kebun Jeruk. Iya. Tadi berangkat jam berapa tuh Om kalau tahu? Waktu jam 5-an ya. Jam 5. Jam 5 ya. Buset. Oke, Om tahu bengkel ini dari mana sih Om? Kalau tahu itu dari biasa sosmed. Sosmed. Oke. Nah, kali ini Om mau ngapain Om di Johan Garage ini? Ini saya mau repair ya, benerin keluhan motor, ngempos, jadi tenaganya hilang lah. Padahal motor sudah naik ya, udah bore up. Berapa bengkel, akhirnya mau cari lebih puas dari sosmed, akhirnya coba sini. Oh, jadi sebelumnya Om tuh udah ke beberapa bengkel gitu? Ya udah, 5 bengkel lah kurang lebih. Tapi kondisi motornya masih belum sesuai apa yang Om pengenin gitu ya? Betul. Ya oke guys, jadi motor ini tuh udah naik spek ya guys, 54. Dan barusan dites gasnya tuh nahan. Nah kayak gini guys, gasnya tuh nahan guys, di kecepatan 60 nggak bisa naik lagi. Oke, nanti akan kita bongkar untuk pengecekan ya guys ya, dan akan kita sesuaikan apa yang harus direvisi. Langsung aja guys. Oke, setelah sudah kita dapatkan penjelasan dari ownernya terkait keluhan-keluhan yang ada di motor ini, setelah sudah kita test drive juga, jadi langsung saja mari kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan pada motornya ini ya guys ya. Mari kita cek bareng-bareng apa sih penyebab motor ini tuh bisa stuck di kilometer 60 guys. Pertama-tama mari kita pisahkan dulu antara rangka dan permesinannya untuk mempermudah pembongkaran dari si permesinannya. Ini ya besti, dan ini dia gambaran dari permesinannya. Buset, masih ganteng banget ya guys ya. Tumben ya ada motor Beat kagak burik-burik amat guys. Selanjutnya mari kita lakukan pelepasan pada perkabelan duniawinya. Ini nih besti, setelah sudah kita copot-copotin, langsung saja mari kita copot-copotin antek-antek permesinannya secara keseluruhan ya dari. Dan mari kita lihat keburikannya bareng-bareng. Untuk throttle bodinya ini, Doi udah pakai BRT ukuran 28 mili. Kondisinya burik pemakaian aja ya guys ya. Terus Doi udah pakai banananya BRT dan TPS-nya udah dilakukan pergantian ya guys. Selanjutnya kita cek rantai ketengnya, dan ternyata rantai ketengnya ini udah kendor ya tadi. Oke, jadi langsung saja mari kita lakukan pencopotan secara keseluruhan pada permesinannya ini, dan mari kita lihat keburikannya bareng-bareng. Untuk kondisi bloknya ini, Doi sudah menggunakan Moto One yang 54 mili dan pistonnya pun juga Moto One yang 54 mm. Kondisi pistonnya ini masih aman sentosa ya guys ya. Jadi hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja. Begitupun juga dengan bagian bloknya, ini masih aman sentosa ya guys ya. Nggak ada baret-baret klep. Terus untuk kondisi headnya ini, Doi masih menggunakan yang standar. Kondisi ini aman sentosa ya guys. Begitupun juga dengan klep ya, Doi masih menggunakan yang standar. Kondisi ini aman sentosa. Terus untuk noken asnya, Doi sudah menggunakan RX7 Racing tipe T2. Kondisinya juga aman sentosa ya besti. Begitupun juga dengan pelatuknya, ini aman sentosa, belum ada yang oblak-oblak klep. Begitupun juga dengan perklepnya, kondisi ini aman sentosa ya besti. Untuk businya ini Doi sudah menggunakan Super Iridium. Kondisinya udah capek, yang bikin pembakaran tuh jadi kurang maksimal ya guys. Jadi nanti akan kita lakukan pergantian. Terus pas kita buka bagian CVT-nya, kita tes puterin. Ternyata si kipas bulinya ini terlihat putarannya tuh nggak normal ya guys. Jadi langsung saja mari kita lakukan pengecekan pada bagian persivitiannya. Ternyata fan beltnya ini terpasang terbalik ya guys. Alhamdulillahnya untuk kipas pulinya ini aman sentosa nih besti.
Tapi tidak dengan rollernya, kondisi ini udah peyang karena usia yang bikin motor jadi terganggu si performanya. Terus untuk rumah rollernya ini masih aman sentosa ya guys ya. Terus untuk mangkuk gandanya ini udah kartelan, terlihat dari kartelan ini udah agak menipis ya guys. Tidaknya itu untuk kampas gandanya udah pakai yang karbon, kondisi ini aman sentosa ya besti. Tapi untuk kondisi slidernya ini udah oblak ya, dikarenakan usia, wajar kalau slider mah ya guys. Nah, pas kita cek bagian red crook asnya ternyata udah kemakan ya besti. Ini penyebab si kipas pulinya ini pas dites di awal putarannya tuh nggak normal dan crook asnya juga udah lumayan goyang. Baiknya sih kalau menurut kita diganti si crook asnya ini ya guys. Jadi langsung saja mari kita kasih tahu ownernya tentang kondisi motornya dan penyesuaian apa aja yang akan dilakukan. Kita kasih tahu juga perihal red crook as yang udah selek tadi dan kata ownernya emang pengen diganti sekalian. Tapi karena berhubung waktunya ownernya nggak cukup, jadi mungkin di lain kesempatan bisa langsung sekalian stroke up. Oke, yowes lah, kita manut baik ya guys ya. Jadi langsung saja kita eksekusikan sesuai dengan yang diizinkan oleh ownernya ya besti. Jadi tadi pas kita bongkar ya Om ya. Hah? Nah, untuk permasalahan dari permesinannya itu sama sekali nggak ada Om. Oke. Paling kita bersihin aja semuanya servis. Mhm. Terus juga tadi ada di bagian kulkas yang dratnya udah Makan ya? makan. Oke. Tapi nanti katanya Om pengen sekalian aja stroke up ya. Ya, rencananya. Mantap, ini mah om-om tidak lekang oleh waktu ya guys, anjay. Oke, jadi langsung saja mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada antek-antek per throttle bodyan beserta permesinannya ini ya guys ya. Dan ini dia hasil dari pembersihannya. Jos geng jos pak. Untuk seal crook asnya ini di sini kita lakukan pergantian menggunakan Hyundai Rade. Terus untuk rollernya kita pakai DRX 7 Racing yang 9 gram dan per gandanya kita pakai DRX 7 Racing yang 1000 RPM ya guys. Langsung saja mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada persivitiannya. Ini nih besti. Habis itu untuk bagian head ya di sini kita lakukan porting polish agar asupan udara yang masuk ke bagian permesinan jadi lebih besar menyesuaikan spek yang sudah dilakukan pemberapan ini ya guys ya oleh Dr. Hilman andalan kita deh besti. Dan ini dia hasil dari pemortingannya. Modar ganteng ora sepele pokoknya mah. Jos geng jos pak. Setelah sudah kita lakukan pemortingan, langsung saja kita skir klep untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi di besti. Dan untuk seal klep di sini kita pakai Suzuki andalan kita ya guys ya. Dan untuk packing head ya di sini kita pakai Puboru andalan kita juga di besti. Untuk tonjakan keteng dan rata ketengnya di sini kita lakukan pergantian juga ya guys. Langsung saja mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada bagian perhetan duniawinya ini nih besti. Dan juga permesinannya di sini kita lakukan perakitan secara keseluruhan ya Dadi. Tinggal kita pasang lagi aja kopete ini ke permesinannya nih guys. Dan tinggal kita tutup si kopete ini. Dan ini dia gambar ketika permesinannya sudah terakit secara keseluruhan. Jos geng jos par. Oke, langsung aja kita satukan kembali antara permesinan dan rangkanya ini ya guys. Dan langsung saja mari kita cek sound. Nah, untuk olinya di sini kita ganti baru menggunakan Federal Racing andalan kita. Langsung saja kita turunin motornya dan langsung kita test drive untuk mengecek keadaan motornya ya guys. Oke guys, jadi kita udah kelar nih buat melakukan proses servis besar pada motor Beat ini guys. Jadi tadi untuk motornya kita udah lakukan revisi biasa aja guys. Servis dan juga headnya kita porting polish. Nah ini posisinya belum di mapping dyno ya guys ya. Tapi untuk tarikannya sekarang udah mulai terasa lagi nih guys. Nah. Oke, nanti akan kita update lagi guys untuk mapping dynonya guys.
Oke, menyesuaikan dengan request ownernya, rollernya di sini kita revisi menggunakan 6 gram 3 piece ya guys ya. Nah, terus tadi terakhir buat proses dynonya kita lihat bareng-bareng ya Om. Heeh. Nah, itu ada penyesuaian lagi di bagian CVT tadi, rollernya kita ganti. Nah, gimana sih Om? Tadi setelah di test drive rasanya? Pas test drive tadi udah puas sih. Jadi memang Ya, kendala keluhannya itu udah hilang udah pas hilang. tadi, iya. Oke. Jadi udah sesuai sama yang Om ekspektasiin gak nih? Mantap. Mantap. Oke. Kalau misalnya amit-amit nih Om sama motornya kenapa-napa, Om bisa balik lagi ke sini buat klaim garansi. Oh gitu. Itu maksimal 7 hari. Oh, oke. 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 Dan menurut Om gimana sih servis sama pelayanan di Johan Garage ini Om? Dari servis pelayanan ya, dari awal sampai tadi pun tes dyno itu ada tanya jawab, pelayanannya oke lah gitu. Jadi maunya gimana karakter motor segala macam oke. Berarti tersalurkan semua lah ya Mek, yang Iya. Om pengenin gitu. Benar. Oke Om. Itu aja paling dari kita. Semoga motornya awet-awet aja dan Amin. kalau kenapa-napa bisa langsung sih. Amin. Oke Om, terakhir kita salam dulu nih. Jos Oke. ngeng, jos pak. Jos Gang Jos Park. Oke, kita tes dulu. Oke. Terima kasih banyak ya Om. Oke. Oke Bang. Oke guys, untuk pembongkaran motor ini kelar di sore hari ya guys ya. Masuk pagi, pulang sore. Oke. Nah, untuk total secara keseluruhan menghabiskan budget sekitar 1.920.000 ya Dade. Udah semuanya. Oke, mau dibantu konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Jos King Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Jos King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.